Alhamdulillah pada kesempatan kini, anak-anakku sekalian kelas 9 kita bertemu kembali untuk membahas melanjutkan materi kita di fungsi kuadrat. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menentukan fungsi kuadrat ya, jika diketahui beberapa titik ya, ataupun informasi yang lainnya untuk menentukan fungsi kuadrat yang dimaksud. Ya. Kita akan mempelajari itu. Silakan ya, disimak dengan baik, konsentrasi. Ya, mudah-mudahan dengan konsentrasi mudah untuk menerima dalam hal memahami materi ataupun soal-soal yang kita bahas bersama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kondisi yang pertama untuk menentukan fungsi kuadrat yaitu ya seperti yang sudah kita ketahui bersama, fungsi kuadrat itu berbentuk ax kuadrat ya. Ax kuadrat plus bx plus c ya. Dapat disusun ya dengan kondisi yang pertama itu jika diketahui titik puncaknya ya yang berupa xp, yp dan satu titik lainnya. Nah, ini dapat kita cari atau kita tentukan dengan menggunakan rumus ini ya. Fx ya, fx ini sama dengan y ya. Ini sama dengan y. A kalikan x min xp kuadrat ditambah yp. Nah, tetapi sebelum menentukan itu, kita juga harus menentukan nilai A-nya. Nah, nilai A ini diketahui atau dicari berdasarkan salah satu titik yang diketahui dari soal tersebut. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya. Berarti kita ketahui di sini xp, yp-nya itu adalah min 2,5 ya. Kita tuliskan di sini xp, yp-nya itu adalah min 2,5. Nah, padahal sudah kita ketahui fungsi kuadrat ya, itu y atau fx, kita tuliskan y ya. Y sama dengan A dalam kurung xp, maaf, x min xp kuadrat ditambah yp. Ya. Nah, kita masukkan y sama dengan A dalam kurung x min xp-nya berapa? Min 2. Min kali min, jadi plus ini ya. Plus 2 kuadrat ditambah yp-nya adalah 5. Oke, terus di sini karena jika apa ini melalui titik ya, karena melalui titik apa ini 2,3 maka kita peroleh nilai A-nya. Artinya kita cari nilai A. Ya, nilai A-nya berapa? Nah, ini berapa? Nah, dari sini ya. Berarti Y sama dengan A dalam kurung X plus 2 kuadrat ditambah 5. Y-nya berapa? Ya, ini sebagai Y, ini sebagai X. Nah, berarti sama dengan apa? Min 3 sama dengan A dalam kurung X-nya diganti 2. 2 tambah 2 kuadrat ditambah 5. Ya, berarti kita tentukan, ini pindah ruas ya. 5-nya pindah ke sebelah kiri, berarti min 3 min 5 ya, sama dengan A dalam kurung 2 tambah 2, 4 kuadrat 16. Nah, oke, dari sini kita tentukan min 3 min 5. Itu adalah min 8. Min 8 sama dengan 16A. Berarti A sama dengan min 8 per 16. Itu sama dengan min setengah. Oke, kita sudah dapat nilai A-nya. Berarti kita bisa tentukan ya dengan A sama dengan min setengah, kita tentukan fungsinya ya, fungsi aslinya seperti apa. Oke, berarti dari sini kan kita tentukan tadi Y sama dengan ya A dalam kurung X plus 2 kuadrat ditambah 5. Kita masukkan A-nya itu min setengah ya. Y sama dengan min setengah dalam kurung. Nah, ini X plus 2 kuadrat ditambah 5. Berarti ini min setengah
dalam kurung. Nah, kita kuadratkan bentuk X plus 2 kuadrat. Caranya yang seperti sudah kita pelajari sebelumnya, ini depan dikuadratkan ya, berarti X kuadrat. Kan ini tambah, ikut tambah. 2, selanjutnya 2 kalikan X, 2X kalikan 2, berarti 4 ya. Ini 4X ditambah 2 kuadrat ya. Ini 2 kuadrat berarti 4, baru ditambah 5. Nah, ini harus hati-hati di sini. Ini kalikan ya, kalikan skema atau pelangi. Min setengah kalikan X kuadrat, min setengah X kuadrat ya. Nah, kalikan ini selanjutnya setengah kalikan 4X, berarti apa? Min 2X, terus min setengah kalikan 4, min 2 plus 5. Berarti sama dengan min setengah X kuadrat, min 2X, min 2 tambah 5. Ya, itu adalah plus 3. Jadi ini udah ketemu ya fungsi kuadratnya yang melalui titik puncak min 2,5 dan melalui 2, min 3 adalah min setengah X kuadrat min 2X plus 3. Ini fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat yang kita cari. Ya. Itu kondisi yang pertama. Selanjutnya untuk kondisi yang kedua, persamaan fungsi kuadrat AX kuadrat plus BX plus C dapat disusun apabila diketahui dua titik potong. Ya. Ini dua titik potong terhadap sumbu X dan satu titik lainnya. Nah, ini dapat ditentukan dengan rumus ini. Fx sama dengan A, ini Fx sama dengan Y ya. A dalam kurung X min X1, ya, terus ini dikalikan X min X2. Nah, X1 dan X2-nya ini merupakan titik potong terhadap sumbu X. Nah, seperti tadi kita cari nilai A-nya terlebih dahulu ya, sebelum menentukan nanti fungsi aslinya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik potong terhadap sumbu X di titik 3,0 dan min 1,0. Oke, berarti dari sini kita bisa menentukan ya. Ini kan sudah diketahui titik potongnya ya, titik potong terhadap sumbu X. Nah, sumbu X itu adalah ini ya, 3,0 dan min 1,0. Berarti ini sebagai X1-nya, min 1 sebagai X2. Berarti tadi Y atau Fx sama dengan apa? A dalam kurung X min X1 kalikan X min X2. Maka sama dengan ini A-nya tetap A, X min X1-nya berapa? 3. Berarti min 3 dalam kurung X min X2. Ini min 1. Ini plus 1 ya. Ini plus 1. Nah, ini fungsi awalnya ya. Sebelum kita tentukan, kita cari A-nya ya. Kita cari nilai A. Nilai A melalui ini ya. Melalui satu titik. Satu titik yang kita adalah ini. 0, min 3. Oke, berarti ini sebagai X, ini sebagai Y-nya ya. Berarti kita tuliskan tadi Y sama dengan A dalam kurung X min 3 kalikan X plus 1. Oke. Y-nya diganti berapa? Oh, ganti min 3. Ini A dalam kurung X-nya ganti 0. 0 min 3. Min 3. Kalikan 0 tambah 1, 1. Berarti di sini min 3 sama dengan A kalikan min 3 kalikan 1. Ini min 3, 3A. Berarti dari sini kita tentukan A sama dengan min 3 per min 3. Itu adalah 1. A-nya 1. Nah, berarti kita tentukan di sini diperoleh ya, fungsi kuadratnya apa? Y sama dengan A dalam kurung X min 3 ya, sesuai yang ini dikalikan X plus 1. Nah, ini A-nya diganti berapa? 1. Ya, 1 dalam kurung X min 3 kalikan X plus 1. Nah, ini kali biasa ya. Kalau kalikan 1 berarti kan tetap ya. Berarti kita mengalikan ini ya. Kalikan skema atau pelangi. X kalikan X adalah X kuadrat. X kalikan 1 plus X. Terus ini min 3 kalikan X ya. Min 3 kalikan X. Min 3X. Min 3 kalikan min 1. Ini adalah min 3. Maka yang bisa dioperasikan ini adalah
X, ya, positif 1X min 3X. Jadi X kuadrat min 2X min 3. Nah, ini adalah fungsinya, ya, fungsi kuadrat yang kita cari, ya, fungsi kuadrat melalui titik potong 3,0 dan min 1,0 dan titik 0, min 3. Ini jawabannya adalah ini. X kuadrat min 2X min 3. Ya. Kasus yang ketiga, ini persamaan fungsi kuadrat, ya, disusun apabila diketahui 3 titik potong yang dilalui ini diketahui. Jadi ada 3 titik, ya. Nah, untuk mendapatkannya, rumus fungsi kuadrat ini kita gunakan metode eliminasi dan substitusi, gitu ya. Oke. Contohnya ini. Tentukan fungsi kuadrat yang mulai titik 0, min 3, 1,0 dan 2,5. Oke, sebelumnya kita perlu tuliskan dulu, ya, fungsi kuadrat itu bentuk umumnya apa? Gitu ya. Bisa ditulis fx sama dengan y, ini ya. Fx itu namanya y, ya. Itu adalah bentuknya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini melalui 3 titik, ya. Melalui 3 titik. Nah, titik berapa aja? Yang pertama adalah 0, min 3. Berarti di sini ini sebagai x, ini sebagai y-nya, ya. Nah, dari sini kita peroleh apa? Ya, diperoleh bahwasanya x-nya diganti 0, ya. X-nya diganti 0. Maka y sama dengan ini apa? A kalikan 0 kuadrat ditambah b kalikan 0 tambah c. Tambah c. Padahal di sini y-nya berapa? Oh, y-nya min 3. Berarti min 3 sama dengan a kalikan 0. 0 kuadrat kan 0. 0 kalikan a 0. Tambah b kalikan 0, 0. Berarti tinggal c. Maka kita peroleh c-nya itu bernilai min 3. Nah, ini sudah ketemu 1 c-nya. Selanjutnya kita gunakan dari titik yang kedua 1,0. Ya, ini 1,0. Berarti ini sebagai x, ini sebagai y-nya. Maka kan rumusnya sama dengan ini y sama dengan apa? A x kuadrat ditambah bx ditambah c. Sekarang y-nya diganti berapa? 0. Oke, ini a-nya, x-nya diganti 1. Ini 1 kuadrat, ya. 1 kuadrat ditambah b kalikan 1, c-nya udah ketemu tadi, min 3. Berarti sekarang pindah ruas ke sini, ya. Nah, pindah ruas jadi apa? 3 sama dengan apa ini? 1 kuadrat 1 kalikan A, berarti A tambah B kalikan 1, B. Berarti 3 sama dengan A plus B. Atau ini bisa dituliskan, jadi apa? A plus B sama dengan 3. Ini persamaan 1. Nah, terus dari informasi garis titik yang ketiga itu 2,5, ya. 2,5. Ini sebagai X, ini sebagai Y-nya. Jadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Y-nya ganti 5 sama dengan A kalikan X-nya 2 kuadrat ditambah B kalikan X-nya ganti 2 tambah C. C sudah ketahui tadi, min 3. Jadi ini pindah ruas, jadi 5 plus 3 sama dengan A kalikan 2 kuadrat, itu adalah 4, berarti 4A ditambah B kalikan 2, 2B. Berarti dari sini kita tuliskan, ya, bisa, ya. Ini bisa jadi apa? 4A ditambah 2B sama dengan 8. Ini persamaan 2. Oke, dari persamaan 1 dan 2, ya, dari persamaan 1 dan 2, nah, kita eliminasi. Nah, misalkan mau eliminasi A boleh, B boleh. Oke, pada kesempatan ini kita eliminasi B-nya, ya. Berarti kita tuliskan dulu A plus B sama dengan 3, 4A plus 2B sama dengan 8. Nah, kita akan mengeliminasi yang B-nya. Ini kan belum sama, ya. Berarti disamakan. Ini kalikan 2, ini kalikan 1. Berarti ini kalikan 2 semua. Jadi apa? 2A ditambah 2B sama dengan 6. Terus yang bawah tetap, ya, kalikan 1, berarti 4A ditambah 2B sama dengan 8. Jadi, ya. Selanjutnya ini B-nya plus 2B plus 2B. Biar habis kita kurangi. Jadi 2A min 4A min 2A sama dengan 6 kurangi 8. Itu adalah min 2. Berarti A sama dengan min 2 per min 2 sama dengan 1. Nah, ketemu A-nya 1. Selanjutnya berarti apa?
tinggal satu ya, C-nya sudah kita pilih, cari B. Nah, cari B-nya berapa? Nah, kita pilih salah satu persamaan ya. Misalkan kita persamaan yang satu. Berarti di sini A plus B sama dengan 3. A-nya 1, ya, ini diketahui 1, tambah B sama dengan 3. Berarti B sama dengan 3. Pindah ruas, ini min 1. Berarti B sama dengan 2. Oke. Ini kita sudah ketahui A-nya. Ini kita A-nya adalah 1. B-nya 2. C-nya ini ya, min 3. Berarti fungsi dari fx-nya tadi kan berbentuk apa? Ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita ganti a-nya. A-nya 1. Ya. Jadi 1 kalikan x kuadrat ditambah b-nya kali jaga 2. 2 kalikan x. C-nya diganti min 3. Nah, ini 1 kalikan x kuadrat kita tuliskan sebagai x kuadrat ya, ditambah 2x min 3. Nah, ini adalah fungsi kuadrat yang kita cari ya melalui 3 titik ini. Nah, dia ada 3 kondisi yang akan kita temui nanti. Yang pertama, jika diketahui titik puncak dan 1 titik yang dilalui. Terus 2 titik potong dan 1 titik yang dilalui. Yang ketiga, itu jika diketahui 3 titik potong yang 3 titik yang dilalui oleh fungsi tersebut. Maka kita bisa cari menggunakan eliminasi ya, substitusi dan eliminasi atau metode campuran. Oke, demikian yang bisa kita pelajari ya untuk menentukan bagaimana menentukan persamaan dari fungsi kuadrat ya jika diketahui kondisi-kondisi tertentu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.